Puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom semuanya. Ayo kita semangat, kita cari wajah Tuhan, kita beribadah ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang lebih dahulu mengampuni kami, dan kami mau tenang di dalam Engkau. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sentuh hati kami, pagari kami dengan kasih setia-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Shandataka bahayana labashike, natakayana lamayana lalabataka namayana lalabakana. Iya nanamu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari angkat tanganmu, kita katakan sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
kasih dan sayang kepada setiap kita. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah, sungguh indah menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi kita nyatakan sama-sama, angkat tanganmu. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Kami bersyukur, kami menyembah, kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Sentuh hati kami, jamah dan ubahkan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ini kami datang di hadirat-Mu. Engkau tahu kami lemah Tuhan, Engkau tahu kami butuh Engkau kekuatan dan perlindungan, sumber pengharapan. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Dalam kelemahan kami, biar kuasa-Mu sempurna bekerja lebih lagi.
Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Sekalipun hatimu hancur, sekalipun hatimu tersakiti saat ini, bawa kepada Tuhan. Dia yang sanggup membebat setiap kita. Haleluya, kami datang di hadirat-Mu, membawa ucapan syukur. Sentuh hati kami, ya Yesus, ya Bapa. Kami bersyukur bisa memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau Tuhan yang tahu keadaan setiap kami. Pagi hari ini, meskipun rasanya mungkin berat bagi Bapak Ibu Saudara, tapi bawa hatimu kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, amin amin, Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir, amin, yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Yes, oleh karena kasih.
katakan menjadi yang baru. Oh, bagai emas yang murni Kau membentuk. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini, biar Engkau menyentuh hati kami, Engkau mengubah hidup kami seturut yang Kau kehendaki. Sebab itulah penyerahan total yang kami punya. Ajar kami melakukan kehendak-Mu. Pagi hari ini kami mau melakukan kehendak Bapa. Biar Bapa memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami mengerti rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu, berikan kami pengertian supaya kami mengerti akan apa yang kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa biar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, katakan sama-sama amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus? Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini dari tadi malam saya itu terngiang-ngiang Tuhan, apa yang harus kami bahas, kami sampaikan di morning prayer ini, dan Tuhan ingin membawa kita kepada sebuah perintah. Perintah ini begitu penting Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kita tidak melakukannya, kita tidak seturut dan segambar dengan Tuhan. Dan kita tidak mau ikut prosesnya Tuhan. Apa ini? Kita buka di dalam Matius pasal 6. Semua diberkati hari ini ya, amin. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kita melihat bagaimana rasanya, aduh Tuhan, kok seperti ini? Nah, kenapa Tuhan malah menyuruh kita mengampuni? Padahal orang tersebut lebih dahulu yang bersalah kepada kita. Ya, saya langsung kepada contohnya, langsung dia menganiaya Bapak Ibu Saudara, dia menganiaya kita. Dia menjelek-jelekkan kita. Dia memfitnah kita. Dia tidak tahu balas budi dan sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh kita mengampuni? Ingat, dasar dari Tuhan Allah Bapa menyuruh kita mengampuni oleh karena Allah adalah kasih. Katakan, Tuhan kita adalah kasih. Ketika kita mau mengampuni, maka kita sedang diubahkan semakin serupa dengan Kristus.
Ingat baik-baik ya, serupa dengan Kristus ini juga visi dari GBI, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi poinnya adalah memang kita harus mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni ya? Apakah gara-gara hanya Allah adalah kasih? No. Saya mau kasih tahu, Dia memang kasih. Allah adalah kasih. Ya. Apakah hanya gara-gara Allah adalah kasih? Ya. Memang Dia itu kasih, tetapi Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia ingin kita ada di tempatnya, di sorga nanti. Dia tidak ingin kita ada di neraka. Ya, ketika kita tidak mau mengampuni, kita tidak mencerminkan terang itu. Kita tidak mencerminkan siapa Allah kita. Disinilah kita harus mengalami buah roh. Haleluya. Pagi hari ini kita harus mengerti bahwa ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka itu untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk dia, tetapi untuk kita. Mengerti di sini ya? Kita mengampuni, hati kita lega, hati kita bersih, dan berkat itu akan mengalir. Bulan ini kita berbicara tentang blessing. Abundant blessing, berkat yang berlimpah. Ya, abundant itu saya tidak tuliskan, tetapi blessing aja biar enak Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk mengertinya, untuk memahaminya. Ya, ciri-ciri orang yang tidak mau mengampuni, salah satunya adalah dari perkataannya dia akan terus-menerus melukai orang lain. Dari perkataannya dia akan terus-menerus melukai orang lain. Melukai istrinya, melukai suaminya, melukai anak-anaknya, melukai tetangganya. Bahkan mungkin ya, melukai orang yang tidak dikenal. Dia tidak mau mengampuni. Hatinya begitu keras. Orang yang tidak mau mengampuni, saya ulangi lagi, akan melukai orang lain. Karena apa? Hatinya terluka, dan ketika disenggol sedikit, perkataannya bisa tajam, setajam silet. Ya, bisa tajam perkataannya. Ya, bisa apa itu namanya? Kasar. Ya, dia akan cari alasan dan dia akan mengeraskan hati. Secara manusiawi mungkin tidak mudah kita mengampuni, tetapi ada langkah-langkah untuk cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ciri lain orang yang tidak mau mengampuni adalah dia sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia beribadah, ketika dia konseling, ketika dia berkumpul bersama-sama, dia sulit untuk merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan. Sulit sekali. Ya, dan dia terus-menerus memakai logikanya untuk soal hadirat Tuhan. Kita perlu merenungkan ini. Ya, coba dilihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan mungkin keluarga kita. Ketika kita sulit untuk mengampuni, kita akan sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena terasa ada selubung, ada pintu yang ditutup. Ada sesuatu yang menghalangi hati kita untuk kita merasakan kehadiran Allah. Pasti ketika dia bernyanyi, ya, ketika dia bernyanyi,
memuji menyembah Tuhan. Ada video tentang orang yang melukai dia. Pasti itu. Saya yakin. Karena Roh Kudus sedang bekerja untuk mengingatkan peristiwa itu, supaya orang itu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada dia, dan mengampuni, melupakan situasi tersebut. Ciri orang lain yang sulit atau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dia akan selalu menuntut. Katakan menuntut. Menuntut orang lain untuk menjadi sempurna seperti yang dia ingini. Nah, itu dia. Ya. Siapakah dia? Kita cek diri kita, Bapak Ibu Saudara. Buat saya, mengampuni ya adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Suka tidak suka harus saya lakukan. Suka tidak suka harus saya lakukan. Dan saya mau kasih tahu, pengampunan bukanlah sebuah perasaan. Pengampunan adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Walaupun perasaanmu tersakiti, tetapi perintah Tuhan adalah mengampuni. Katakan mengampuni. Kita nyanyikan dulu lagu ini ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu berapa kali ahli Taurat orang Farisi menghakimi Yesus, dan mereka membenci Yesus. Di depannya manis, tapi di belakangnya mereka merancangkan yang jahat. Tetapi Yesus tetap tenang, dan Yesus tidak membenci ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, bahkan orang-orang awam pada waktu itu yang ikut terprovokasi. Dan dia menanggung semuanya di kayu salib. Dan dia berkata apa? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ini, ketika dia belum mengalami salib, dia masih cukup bebas untuk melayani, ya, untuk ada KKR di mana-mana. Tetapi apa yang Yesus sampaikan, dia juga lakukan. Apa yang Yesus utarakan, dia juga lakukan, Bapak Ibu Saudara. Itu bukti nyata
bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat. Tidak ada satu celah pun, ya, tidak ada satu celah pun untuk orang-orang lain menjatuhkan Dia. Dia begitu sempurna walaupun keadaannya waktu itu sebagai manusia, ya, sedikit lebih rendah daripada malaikat. Sebab Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Jika Yesus sudah memberikan teladan untuk kita, biarlah mari kita belajar untuk mengampuni, untuk melupakan kesalahan orang lain. Tapi Pak, saya ini begitu tersakiti, saya ini dikhianati, saya ini dihina-hina, saya ini tidak diakui di keluarga, saya ini disinggung-singgung, ya, saya ini dienyek-enyek, diolok-olok, ya, di statusnya dia, di gerejanya dia, kalau ada pertemuan keluarga seperti itu, ya, saya disinggung-singgung. Gimana saya mau mengampuni? Ngelihat mukanya saja saya ingin mengutuk. Ya, serasa manusiawi ini sakit, Bapak Ibu Saudara. Gak enak memang rasanya. Tetapi saya mau kasih tahu bagaimana caranya mengampuni, dan Tuhan akan memberikan proses. Dan kabar baiknya, Tuhan menghargai proses yang engkau alami, yang engkau harus lalui. Yang pertama, engkau harus benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Engkau harus benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, kita buka dulu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka ketika kita bilang begini, Tuhan, saya nggak mampu mengampuni, saya harus bagaimana? Tuhan pasti akan bilang kepada kita, minta kekuatan daripadaku, kekuatanmu tidak mampu. Betul Bapak Ibu Saudara? Kekuatan kita nggak mampu. Ya, kasih manusia itu bersyarat. Hello? Kasih manusia itu bersyarat. Ya, kamu harus seperti ini, baru saya mengasihi. Namanya manusia itu bersyarat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Dia menerima manusia dalam keadaan seberdosa sekalipun. Ya, Dia menerima. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka ketika kita bilang begini, Tuhan, saya minta kekuatan dong daripadamu, saya mau mengampuni. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru buat Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Pakai kekuatan itu. Makanya dari mana kekuatan kita? Renungkan, baca firman Tuhan siang dan malam, supaya hidup kita benar-benar berpadanan dengan firman Allah. Bacalah firman Tuhan setiap hari, supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Jangan membaca status orang terus setiap hari, lupa kita baca firman Tuhan. Halo? Ya, jangan lihat Facebook terus setiap hari tapi lupa baca firman Tuhan. Malah membaca status orang lain, ya, yang membuat kita ikut sakit hati. Itu gak penting semuanya. Itu sampah di mata Tuhan. Ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, itu artinya kita hidup dalam firman. Ingat, firman Tuhan itu juga merupakan berkat untuk kita. Saya mau kasih tahu, berkat yang sejati ketika karakter kita diubah. Saya mau kasih tahu, berkat
berkat sejati akan mengalir kepada hati yang bersih. Dari dulu saya mengajarkan kepada umat Allah, berkat Tuhan tidak akan dicurahkan ketika hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika hatimu tidak kudus, ketika hatimu tidak mau mengampuni. Beberapa kali dalam pelayanan nubuatan, marifat, pelepasan, ya, katakanlah pelayanan profetik, ketika saya melihat jemaat ini tidak bisa mengampuni dan sulit mengampuni, ya, seringnya saya melihat di dalam hatinya ada luka yang begitu dalam. Ada seperti tombak, ya, tombak itu tertancap di hatinya. Dan saya melihat, ya, ada asap hitam di belakangnya. Ya, ini bisa merupakan kutuk. Tetapi saya juga berpikir, Tuhan ini ada apa? Dan Tuhan berkata, dia terluka. Nah, itu yang kita buka dulu melalui marifat. Kamu begini. Kamu ada kepahitan sama suami kamu. Kamu ada kepahitan dengan ini. Dan semuanya puji Tuhan. Ya, betul. Dan dia mulai menangis. Dia mulai tersentuh. Dan saat itulah saya mengizinkan kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, konfirmasi, dan itu akan memudahkan dia membuka pintu. Walaupun mungkin pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Akhirnya dia buka pintu karena Tuhan tidak mau ketika orang itu membuka pintu hanya sedikit saja. Walaupun satu kilan begini, dia mau seluruhnya dia buka. Karena dia, Tuhan adalah ingin setiap kita mengalami penyerahan total. Mengerti di sini? Dia buka pintunya dan Roh Kudus bekerja dan dia mau mengampuni mengikuti doa yang kita ajarkan, dan dia mau mengampuni dan Roh Kudus bekerja. Saat itulah Roh Kudus mulai membereskan hatinya, mengingatkan masa lalunya. Siapa orang-orang yang menyakiti dia. Entah orang itu tahu atau orang di sana yang menyakiti dia sadar atau tidak sadar, Tuhan bukakan semua melalui video peristiwa. Dan kita akan arahkan, jangan ditengking video-video tersebut. Ya, dia menangis, tapi ada beberapa jemaat atau umat-umat Tuhan, ya, meskipun mereka bukan jemaat kita di sini, mereka bilang, tapi Pak, ini kan sudah lama, orangnya sudah meninggal. Ya. Apakah saya perlu mengampuni? Yes. Kamu harus mengampuni, bukan mengampuni dianya, tapi mengampuni perbuatannya. Perbuatannya kan masih kamu ingat. Kamu harus mengampuni perbuatannya walaupun orangnya sudah meninggal. Dan dia mengampuni dan tidak terasa setan kutuk itu terlepas dari dia. Ya, orangnya bisa muntah, ada juga yang nangis, meraung-raung. Tuh, lihat di base camp tuh, ya. Orang-orang di base camp itu saksinya. Nah, ya, bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana mereka mengalami kelepasan. Apakah cukup sampai di situ saja? Dan saya bertanya begini, bagaimana Pak, Bu, Bro, Sis? Apa yang kamu alami? Lega. Rasanya plong, Pak. Rasanya ada yang terlepas. Mereka bilang begitu. Ya, saya melihat roh jahat lepas dari kamu. Apakah cukup hanya di situ saja? Tidak. Ternyata ketika kita mengampuni, saya mau kasih tahu, pengampunan itu kami diajarkan oleh orang tua rohani kami waktu dulu. Pengampunan itu seperti betadin. Ada luka yang cukup besar, kamu harus bersihkan dia. Entah pakai air infus atau alkohol. Sakit nggak Bapak Ibu Saudara? Nih, dari sini ke sini nih, tersayat, serot, ada dagingnya, bahkan tulangnya nampak misalnya. Waduh, itu harus disiram itu air infus. Dibersihin, diginiin, biar tidak ada kuman-kuman, tidak ada karat-karat,
mungkin dia kena seng yang berkarat, ya kan, dibersihkan. Namanya sakit sekali. Itu dikasih handuk pasti dan teriak. Kebayang nggak? Nah ini Pak Sumerman, Firna yang ya bagian kesehatan pasti tahu. Nah ini siapa, Desi ini pasti tahu betapa sakitnya. Kemarin aja Desi bersihkan Glenn, nangis beraung dia. Wah, udah kayak mau apa? Udah kayak ada malaikat ya kegelapan datang gitu. Desi ketakutan si Glenn. Ya kan sakit, padahal bah ndak seberapa. Ya itu aja udah meraung. Gimana kalau luka kita sampai kayak tulang? Saya pernah Bapak Ibu Saudara, kami waktu di Pontianak pakai mobil, waktu itu masih ada mobil saya, ya. Ada orang kecelakaan di depan kami, kakinya terbelah, nampak tulangnya. Putih Bapak Ibu Saudara, kayak tulang babi. Ya. Saya agak merinding. Istri saya udah, aduh, tapi dia menguatkan hati. Saya bilang, ayo angkat di mobil, kami antar ke rumah sakit. Ya, kami antar ke rumah sakit. Kakinya itu, darahnya kami lihat. Saya lihat gitu, saya sempat pegang lukanya, saya buka lagi. Memang agak jayus saya ini ya, usil-usil juga. Saya buka, saya lihat lagi tulangnya. Akai dai. Ya, bagian betis belakangnya Pak. Ya kan, mengerikan. Itu kalau di sop enak itu. Jadi, nah, kita bawa ke rumah sakit, ke UGD. Ya, dan kita antar, kita hubungi keluarganya. Keluarganya datang, lalu kita kita doakan sebentar lalu kita pulang. Itu hari Minggu kalau nggak salah. Ya kan? Pakai mobil kita tuh, di mobilnya waduh, ada darah. Ya udah kita cuci lagi mobilnya. Nggak apa-apa, yang penting jadi berkat. Ya. Itu luka kayak gitu, apakah cukup pakai betadin? Enggak lah, hello. Harus dijahit, dibersihkan, dironsen dulu, dijahit, dicari apakah ada tulangnya yang patah, bagaimana tindakan medis selanjutnya. Ribet Bapak Ibu Saudara. Beda sama luka yang kecil, cukup oleskan saja betadin, ya kan? Ada lagunya. Nah, paling dia sembuh. Tapi ini kalau sampai tulangnya nampak, waduh. Nah oleh sebab itu seberapa terlukanya kita, ya kita harus siap dengan proses kita Bapak Ibu Saudara. Luka itu seperti perawatan medis, pengampunan itu seperti perawatan medis. Kamu harus didiagnosa dulu kalau lukanya besar dan nanti harus dirawat mungkin di rumah sakit. Beberapa hari kemudian baru bisa pulang. Atau kamu bisa langsung dirawat di rumah sakit ya. Lihat seberapa dalam kamu terluka. Makanya Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita mengandalkan Tuhan. Dari sejak dini saya ya, juga Pak Sumerman, kami semua mengajarkan untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita ada mengalami sempat terluka, pondasi kita dan kita sudah siap sedia dengan dalam tanda kutip obat-obatan, yaitu yang daripada Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman, ketika kita terluka, itu akan jauh lebih dalam lukanya. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan kita tidak mudah terluka. Ya. Bapak Ibu Saudara, betadin itu akan membuat kita terlindungi. Obat-obatan itu, ya, kita minum obat apa tuh namanya? Antibiotik. Akan melindungi kita. Perawatan itu akan melindungi kita. Bayangkan kalau luka itu besar dan kita tidak rawat, biarkan aja. Luka ini kita renungkan. Kamu terluka, nampak tulangnya. Aduh, makin dikorek-korek makin enak. Itu pekerjaan setan Bapak Ibu Saudara. Jangan direnungkan luka itu. Ya, jangan direnungkan. Tetapi setiap hari kita harus memberikan betadin. Setiap hari kita harus merawat dia, menyembuhkannya, membersihkannya, ganti perban, ya,
jahitannya jangan dirobek. Biarkan dia, memang sakit. Mungkin hari kedua, hari ketiga sampai demam misalnya. Karena sakitnya luar biasa. Lewatkan itu ya. Kamu bisa melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Ingat baik-baik, ketika kita mengampuni, maka Bapa di sorga akan mengampuni kita. Ketika kita tidak mau mengampuni, Bapa di sorga juga tidak mau mengampuni kita. Karena apa? Dia adalah kasih dan dia lebih dahulu mengampuni dan mencari engkau. Seberat apapun bebanmu hari-hari ini, lukamu hari-hari ini, ayo ambil keputusan untuk mengampuni. Mengampuni, pengampunan adalah sebuah keputusan dan bukan perasaan. Hiduplah oleh perintah Allah, bukan hidup oleh perasaan. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Ubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau bersama-sama meninggikan Engkau di tempat ini. Kami mau setia mengiring Tuhan. Thank you Lord. Ubah hatiku seputih hatimu, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari pagi hari ini ambil keputusan untuk kita mengampuni. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kita tetap pejamkan mata di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang memerlukan untuk dilayani, engkau harus mengampuni, namun kau rasanya berat. Saya mau berdoa bagi Anda. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan yang memerlukan pertolongan doa di hadapan Tuhan. Engkau harus mengampuni dan rasanya berat. Yes, sandarabatakan nama yaralala bapa-bapa nama. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu pagi hari ini. Saya mau menuruti firman Tuhan, yaitu saya harus mengampuni. Saya sudah belajar, pengampunan bukanlah sebuah perasaan, tetapi pengampunan adalah keputusan. Dan pagi hari ini saya memutuskan, saya mau mengampuni. Saya mau mengakui, saya mau Tuhan mengampuni mereka yang bersalah kepada saya.
Dan saat ini saya mengambil keputusan di dalam nama Yesus. Saya mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saya. Secara khusus saya mengampuni. Sebutkan nama orangnya. Bapak Ibu Saudara, urusan pribadimu dengan Tuhan pagi hari ini. Sebutkan nama orangnya, sebutkan apa kesalahannya, dan akhiri dengan saya ampuni dalam nama Yesus. Contoh, saya mengampuni suami saya karena dia telah selingkuh. Dia telah begini begitu secara detail. Dia telah begini. Saya mengampuni di dalam nama Yesus. Mari, ucapkan dengan perkataanmu. Jangan dari hati saja, tapi dari perkataanmu. Sebutkan orang-orang yang bersalah kepadamu pagi hari ini. Sembari saya bernyanyi, Bapak Ibu Saudara, minta Tuhan terus berurusan dengan Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu. Terus sebutkan nama orangnya, sebutkan kesalahannya, dan akhiri dengan saya ampuni di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Shandara bayara la 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 bayara la la bayara la 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 mo. Meskipun berat yang kau alami, tapi Dia Tuhan yang datang kepadamu. Dia memulihkan hatimu. Ketika hatimu pulih, maka tubuhmu juga akan pulih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ya Rabba ya la 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 bayara la la basandaramo. Haleluya. Mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan. Mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan. Shikinara maya namaya la 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 masandara. Haleluya. Terus datang sama Tuhan. Kau melihat bagaimana setiap hati. Hamba berdoa juga Tuhan untuk di YouTube, bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa berikan mereka kekuatan yang baru, agar mereka bisa mengampuni dan hari ini mereka diberkati. Bapa, kami minta belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Kasih setia-Mu mengalir, kekuatan daripada-Mu tercurah. Ingat, pengampunan yang Engkau beri bukan untuk orang lain, tetapi dampaknya untuk dirimu sendiri. Tidak pernah rugi ketika Engkau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Kalau Tuhan menyuruh engkau berdoa dan memberkati mereka dari jauh, berkati mereka. Saat ini yuk sama-sama angkat yang tadi yang didoakan. Ayo kita angkat tangan, kita mendoakan musuh-musuh kita. Kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, ya, yang secara berlebihan, yang mengolok-olok kita. Ayo angkat kedua tanganmu, berkati mereka. Berkati orang-orang yang menyakitimu. Katakan begini, di dalam nama Yesus, aku memberkati mereka semua. Engkau boleh menyebutkan namamu, menyebutkan nama mereka. Aku memberkati mereka. Aku memberkati mereka. Biarlah hidup mereka mengalami kekudusan daripada Tuhan. Biarlah hidup mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Biarlah mereka
menyadari kesalahan mereka. Biarlah mereka menangisi dosa-dosa mereka. Meminta Tuhan dalam nama Yesus, kami memberkati orang-orang yang menyakiti kami Tuhan pagi hari ini. Karena kami mau hidup di dalam berkat Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam penghukuman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu taat kepadamu. Berkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Shandara bayara lala bayara laba sanda. Oh, ratakan nama yara lala bayara. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Inilah doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saat ini mari sama-sama kita mengangkat suara kita, kita mengangkat hati kita. Kita berdoa bagi bangsa negara, kita berdoa bagi kota kita, kita berdoa bagi gereja kita, kita berdoa juga bagi GBI Sungai Tatas, kita juga berdoa bagi umat-umat Tuhan. Mari ambil bagian di dalam doa syafaat ini. Mari sama-sama kita berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini kami memberkati Tuhan bangsa negara kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar bangsa kami Tuhan diberkati, diurapi. Biar Indonesia dibangkitkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua Tuhan, spiritualnya dibangkitkan, kekristenan dibangkitkan di negeri ini. Berkat-berkat Tuhan mengalir, berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Hasil buminya dilindungi oleh Tuhan. Kami minta perlindungan daripada Allah Bapa. Kami juga Tuhan berdoa agar hasil bumi ini tidak dicuri oleh negara lain, tetapi kami bisa memberdayakan sendiri Tuhan. Hasil bumi ini berkati Tuhan setiap orang-orang yang bekerja. Biar Indonesia mengalami revival. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati dengan urapan-Mu yang melimpah. Urapan Allah menyertai. Engkau menyertai setiap hamba-hambamu yang bekerja siang dan malam, yang melayani, bekerja Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan agar mereka semuanya menguasai marketplace di Indonesia. Bapa, kami minta lapangan pekerjaan, biar Indonesia tidak menjadi pengangguran Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat kota kami. Biarlah kota kami mengalami hadirat Allah. Roh Kudus melayang-layang di udara. Biar setiap orang-orang yang berdosa, mereka menangisi dosa-dosa mereka. Kami minta Tuhan kesembuhan, pemulihan, revival di mana-mana terjadi. Bapa berkati, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami. Kami berdoa buat pembangunannya Tuhan. Biarlah pembangunannya diberkati Tuhan. Dalam beberapa waktu ke depan pastorinya jadi, gedung sementaranya bisa dibangun. Kami juga berdoa untuk gedung besarnya juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong setiap para mandor, tukang-tukang. Biar mereka mau taat, biar mereka tidak membuat masalah, biar mereka dilindungi, dan mereka semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Berkati GBI Sungai Tatas Tuhan, agar mereka juga mengalami revival, mengalami pertumbuhan jemaat yang signifikan. Biar mereka semuanya mengalami hadirat Tuhan. Mereka menjadi dewasa rohani. Berkati Pak Sumerman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dia, memberkati di dalam nama Yesus. Pakai Tuhan, biarlah menjadi alat kemuliaan-Mu di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sekarang mengalami masalah, agar mereka semuanya mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka yang butuh pemulihan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Hari ini aku perkatakan mereka semua diberkati. Mereka mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Mereka menerima jawaban doa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Kuatkan setiap kami Tuhan. Urapi. Kami minta jiwa-jiwa di gereja kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami minta dari anak kecil, anak-anak muda, orang tua, sampai yang senior, datang ke gereja kami dan mereka mau bertumbuh bersama-sama. Berkati BPD Tuhan, tempat kami bernaung. Tuhan Yesus mengurapi, memberkati BPD.
di Kalteng ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu hari ini, esok dan seterusnya. Biar Tuhan yang memimpin kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman sedikit, malam hari ini hari Selasa, dan kita akan ada doa base camp ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di luar kota boleh mengikuti Zoom, atau yang di dalam kota mungkin tidak sempat hadir karena ada kegiatan atau sakit, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti Zoom. Nah, yang bisa onsite, ayo onsite sama-sama. Kita semua diberkati di doa base camp. Amin. Ya, puji Tuhan, demikian saja pengumuman Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Yang di Surabaya. Ya, Amanda, Tuhan berkati ya. Yang di luar kota lainnya. Ya, Ibu Indri, selamat pagi yang di Bogor ya. Tuhan berkati. Shalom. Semangat hari ini.